ada mobil berhenti di pondok pesantren, udah jerit-jerit, teriak, bilang nggak mau di sini, pengen pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di segmen Malam Jumat Miku. Akhirnya nih guys, Malam Jumat Miku ada lagi. Dan alhamdulillah juga gue udah mulai fit. Dan pada malam ini gue kedatangan narasumber, yaitu Bang Ilham Sulistiana dari channel Me and Friend Channel ya? Iya, Me and Friend Channel. Kalau boleh tahu itu isinya tentang apa sih Bang Ilham? Gue lebih konsepnya ke ekspor dan podcast horor sih teh. Oke. Nah jadi kalau teman-teman yang para penyuka horor nih, bolehlah dikepo-kepoin channelnya Me and Friend Channel. Dan untuk kalian yang mau cerita juga nih di Bang Ilham juga bisa ya. Sama. Dengan cara hubungi ke Langsung aja ke IG kita ya di Me and Friend Channel Official. Nah nanti gue akan cantumin di deskripsi ya. Oke, nah Bang Ilham, tadi kan kita udah sharing-sharing nih, briefing. Dan ternyata gue salvok nih sama cerita lu ketika pengalaman yang ada di Kobong atau di ketika masa lu nyantri atau pesantren nih, pondok pesantren. Nah kalau boleh di share sebenarnya pengalaman mistis apa sih yang lu alami nih ketika lu mondok gitu di pesantren itu? Jadi awal mula gue di pondok teh, gue tuh apa ya, nggak ada yang kepikiran buat hal mistis, bahkan hal gitu. Gue tuh nggak percaya dan gue nggak ngerti hal gituan. Semuanya gue pikir pakai logika. Karena gue punya planning habis lulus sekolah SMK, pas itu gue kerja terus kuliah, pokoknya pengen beli ini itu gitu kayak gitu. Nah ternyata setelah lulus rencana Allah tuh beda. Pasti. Seperti itu. Nah awal mula gue mondok tuh gini teh, gue dari setelah break dulu lulus 1 tahun dari SMK, sore itu gue masih ingat, sore gue lagi duduk depan rumah, lihat saudara gue nih. Saudara gue lewat hampir tiap hari gitu, bolak-balik pakai sarung, pakai peci gitu, tapi hampir tiap hari gue lihat tuh orang kemana ya gitu. Keluarlah penasaran gue nih, timbul penasaran. Satu waktu gue berhenti dia, lu kemana sih? Gue ke Kobong, dia bilang. Kobong tuh apa? Gue bener-bener awam teh, asli bener awam gue. Kobong tuh apa? Kobong lah tempat ngaji. Oh gue boleh nggak gabung? Boleh katanya. Syaratnya apa aja? Nggak ada syarat-syaratan kata dia, langsung aja lu masuk ke sana. Tapi gue bareng lu, gue malu. Iya kapan? Malam ini juga deh. Iya, gue siap-siap teh, rapi-rapi ya kan. Gue siap-siap, gue pakai baju koko, gue pakai sarung, gue pakai peci. Dan gue situ gue ketemu guru gue lah sampai sekarang gitu, yang jadi guru gue. Setelah di situ gue tuh ngomong biasa aktivitas ngaji. Gue bener-bener apa ya, awam deh, nggak ngerti yang namanya asli sholat sunat gue dulu itu gimana gitu kan. Nah di situ gue diajarin sedikit, kok gue nyaman ya, rasa nyaman, enak banget gitu. Gue ngerasa tuh ngerasa paling hidup tuh di Kobong, jujur ngerasa paling hidup tuh di Kobong. Semuanya bebas itu ngerasa bebas, nyaman, berekspresi apapun gitu. Nah ternyata di Kobong gue itu guru gue yang tadinya awalnya gue nggak tahu kan basicnya, awalnya dari mana ke mana, mondoknya gimana ceritanya. Ternyata sering kedatangan tamu. Tamu siapa nih? Ya tamu, ada yang konsultasi, ada yang dengan apa ya, mungkin bisa bilang ada penyakit tertentu atau bukan apa ya, keluhan lah, keluhan tertentu itu, kayak orang yang ngerasa digangguin gitu kan, ngerasa entah halusinasi atau apa kayak gitu teh. Oke, dalam tanda petik ya hal-hal yang gangguan gaib lah gitu ya. Nah satu waktu Kobong gue itu dulu, gue lupa tahun berapa, dulu masih bambu sama teh. Bambu? Pohon, jadi pohon bambu ditebang nih, dibikin satu rumah. Jadi kalau bisa dibilang banyak yang bilang tuh itu kandang kambing gitu.
Oh, oh ini gue paham kayak rumah panggung gitu Nah, rumah ya. panggung bener. Cuma dari bambu. Mm-mm. Ini kan ngelihatnya gimana banget. Mm-mm. Ternyata kesini makin akrab sama guru. Dan gue minta izin lah sama orang tua. Gue pengen pesantren gimana di sana. Udah dianterin. Nah, jadi kebun gue itu teh yang gue dulu pernah singgah di sana masih apa ya, pekat banget sama adat istiadatnya teh. Oke. Di pohon bambu, dibuat dari pohon bambu gitu kan. Ternyata lama kelamaan gue taunya gini. Ternyata guru bilang dulu emang niatnya buka buat kobong gitu. Jadi pas pulang ke rumah cuma pengen bikin yang dimana satu tempat ngopi buat teman-temannya. Kalau malam kan nggak enak sama keluarga kalau di rumah. Oh iya. Tapi karena ada yang nitipin anaknya untuk ngaji di sini, ya apa boleh buat gitu, kita terima. Dan di situ gue dititipin lah sama orang tua, dititipin sampai gue benar-benar merasa nyaman dan nggak terasa 1 tahun 2 tahun sampai kurang lebih gue 5 sampai 6 tahun di situ. Oh, lu sampai 6 Iya, tahun. iya. Ya. 5 sampai 6 tahun, tapi gue kebanyakan tidur. Nah, di 5 sampai 6 tahun itu gue pengalaman yang apa ya dibilang, itu yang gue bilang tadi dari awal. Gue nggak percaya begituan awalnya, nggak percaya, dan gue paling nonton film Susana paling gitu. Orang gitu ada ya yang pecah di punggung, nggak ada itu di hidup gue tuh gitu. Tapi ternyata gue pernah lihat langsung kan. Oke. Hal seperti itu gue pernah lihat langsung dan menyaksikan langsung dengan mata kepala sendiri. Jadi ada yang berobat nih karena keluhan gaib. Nah ketika diobati itu lu melihat langsung. Seperti itu, hal yang di luar akal sehat gitu ya. Kayak misalnya dari apa ya, cuma di depan guru gua tiba-tiba mungkin ngobrol-ngobrol terus perutnya gede gitu, kayak gitu udah. Perutnya buncit. Iya, cowok. Kalau cewek kan mungkin hamil bisa mungkin seperti itu. Ini cowok loh. Tapi nggak balance gitu sama badannya kayak kurus. Enggak deh. Ada yang kurus, yang gue pernah saksiin tuh yang kurus tuh sampai gimana ya perutnya. Pokoknya gitu deh, gede banget, udah gede, susah gue nyebutin. Dan hal-hal yang lain ternyata banyak deh. Nah di situ gue mulai paham dan gue mulai ngerti, oh ternyata guru gue nih dalam bidangnya seperti ini, bukan cuma ngajar ngaji ke anak-anak gitu. Dan gue oke aja gitu. Lambat laun gue di Kobong ini banyak lah, bisa dibilang mungkin pasien. Kita panggil pasien aja ya, karena saking banyaknya gitu. Tiap hari ganti orang. Ada hal yang pertama gue alamin, yang gue ingat, jadi gue tuh ngaji pagi teh. Ngaji pagi, aduh terlalu lucu nih. Gue jadi keinget ya nih. Jadi gue ngaji pagi, namanya salafi kan kita tidak apa ya, kadang-kadang peraturan yang dibuat oleh guru sering dilanggar gitu. Namanya bocah ya, namanya anak-anak gitu. Misalnya besok pagi ngaji, iya doang malam. Nah besok malamnya begadang, tidur subuh, gimana ngaji? Orang tidur baik kan, bangun siang gitu mulu. Nah satu waktu baru pengen tidur nih teh, semuanya nih 3 orang. Gua, temen gue nih berdua lagi sisanya. Dia baru pengen tidur nih. Ternyata itu saking enaknya ngobrol sama ngerokok, habis sholat subuh udah jam 7 nih. Waduh, bentar lagi ngaji. Udah pengen ngumpet kita nih, bertiganya ngumpet. Udah kita tidur. Pas gue baru narik selimut sama anak-anak bertiga, kedengarlah suara jejak kaki guru nih. Jadi khas banget kita saking taunya. Waduh, bener aja dibuka. Bangun. Jangan pura-pura tidur. Iya, gue buka dong. Udah senang, ambil wudhu dulu, bikin kopi dulu, ngaji. Udah jarang ngaji pagi. Iya, hati yang salafi tahu deh. Kalau salafi hati dah. Nah, ngaji pagi itu kita sorogan, sistem namanya sorogan, satu persatu. Oh, sorogan itu bahasa Arab atau singkatan? Enggak, bahasa kita. Jadi kita nyodorin satu kitab, kita ngaji dulu satu persatu. Dan itu diterapkan di metode pondok pesantren salafi. Itu semuanya pasti ada. Nah,
sorogan satu persatu nih, satu persatu. Gue terakhir ketiga, temen gue udah berdua. Di saat gue yang ketiga, ya kebiasaan guru emang beneran gitu, guru-guru terbaik bagi gue. Bercanda dulu nih, kita bercanda dulu. Gak lama lagi bercanda, belum mulai ngaji, datang satu angkot berhenti di depan yang namanya rumah abah lah, rumah abah. Jadi abah nih bapak dari guru gue ya. Berhenti. Pas berhenti kan guru nengok, kita juga nengok, ada cewek dibopong, digendong gitu. Iya, digendong. Wah, kenapa nih? Kan dibopong, bawa ke rumah abah. Abah panggil. Soalnya namanya gue nggak disebutin deh guru. Panggil, ayo udah. Nah ternyata setelah guru gue masuk, dia kerasukan. Oh, si cewek ini. Ternyata kerasukan dan nanya kan sama yang ngebopongnya dari kapan? Dari jam 2 malam. Buset. Kerasukan dari jam 2 malam itu bawa ke situ setengah 8. Kan lumayan ya. Lemas gas ya. Terus di situ kata guru, oh iya, pegang sama guru gua, teriak-teriak lah tentang segala macem, bilang dan keluar lah. Nggak lama cuma paling 5 menitan. Balik lagi lah ke tempat ngaji, baru mulai ngaji nih kan. Tapi ngobrol dulu, ya orang kesurupan, makanya dibawa dari semalam kayak kasihan dari jam 2 gitu kan. Ya begitu, datang nih si orangnya yang bopong ini. Mau minta air, buat ini biar segeran. Cewek nih, si ceweknya yang bopongnya cowok. Gue nggak tahu dari suaminya atau siapa. Gue langsung nengok nih, udah nggak ada air nih, ada kopi doang. Taruh ya, pegang kopinya, dibacain lah. Jangan nggak tahu. Ini aja, oh ya, dibawa kan. Setelah dibawa, dia taruh, diminumin lah ke si cewek itu, masuk lagi, kedengeran lagi. Gue ketawa teh, guru malah ketawa. Waduh, salah ngasih katanya. Ya, setannya suka kopi, salah ngasih. Itu sih di benak gue, waduh dikasih kopi keenakan. Iya, aduh, salah masuk lagi. Nah, masuk lagi kan guru, dipegang lagi, ambil udah tuh, udah air aja. Udah kan duduk lagi depan gua tuh, ya depan tempatnya ini ya, tempat ngajinya gua ngaji, ngobrol lagi tuh. Untung gua biasa dipanggil bang sih, di semua lingkungan di keluarga. Untung bang ya, gak dikasih energen, coba dikasih energen, tapi minta nambah. Aduh, kata gua mau ketawa ngakak itu guru kan, gua bingung, aduh ada aja guru ya. Tapi asik sih, asik. Nah, ternyata bukan buat apa ya, bukan pertama dan terakhir saya pengalaman apa ya di luar logika gua. Sedangkan gua pas SMK tuh gua belum pernah ya seumur hidup tuh lihat apa ya yang benar-benar kesurupan tuh. Paling lihat itu kenapa waktu kecil kesurupan, oh gitu doang. Taunya teriak-teriak gitu doang. Itu maril, kadang-kadang ngomong ngotot ngeliatin segala macem. Nah, adalah satu waktu satu kejadian yang dimana kita lagi ngobrol, semuanya nggak ngaji tuh, lagi ngaji karena ada tamu. Ngobrol, ada mobil berhenti. Mobil berhenti di pondok pesantren, udah jerit-jerit. Gue langsung dong, lihat aku kesurupan lagi nih judulnya nih gitu kan. Biarin aja deh, gitu kan lagi rame juga, biarin aja deh. Nanti guru sama temannya nih megang gitu loh. Setelah dibawa ternyata benar. Ini yang kesurupan santri cewek, santri cewek. Dibawalah ke rumah guru, teriak seteriak-teriak, bilang nggak mau di sini, pengen pulang. Nah dia di situ tuh dibawa sama orang tuanya, sama ibu, sama ayahnya, sama kakaknya tuh. Jadi berempat dia tuh, berempat sama si korban, bisa dibilang korban. Setelah teriak pengen pulang, nggak mau di sini, pengen pulang. Nah dirayu kan sama bokapnya tuh, iya ntar pulang bentar. Bener aja dipegangin sama guru, ngamuk dipanggil lah temen guru tuh. Gue cuma ngerokok, ngedengerin sama anak-anak karena maksudnya jadi apa ya, saya bilang nggak makanan sehari-hari juga, tapi udah jadi biasa itu. Udah biasa ya. Iya, udah biasa.
ngopi ngerokok, nah, dipanggil lah gue teh. Pas banget gue kadang-kadang kan ada anak-anak beda-beda dipanggil tuh. Bang, Mbak mana ya? Gue bisa panggil Mbak tuh ya. Ada nih di Kobong. Sini katanya. Panggil guru. Oh ya udah, taruh kan sama gue rokok ya. Gue nggak mau ngerokok depan guru, maksudnya nggak sopan gitu. Ke jalan di situ, gue rumah guru tuh ada nggak tingkat sih, ada tapi agak luhur, agak tinggi, di di pondok pesantrennya di Kobongnya itu. Jadi kita ditaruh tangga dikit. Gue naik. Sebelum gue naik, cewek keserpanya udah ngeliatin gue deh. Udah melotot kan, melotot ngeliatin gue. Gue langsung menakut, waduh gue yang diincar nih. Udah gitu aja teh, waduh gue yang diincar nih. Padahal di otak gue gini teh, padahal gue gak bisa apa-apa ya. Waduh gue yang ngerti segala macam sama temennya, kok gak diincar-incar lagi gue bilang. Malah gue yang diincar, udah ngeliatin gue aja udah begini, udah pokoknya dengan suaranya khasnya itu. Kata guru, pegangin bang tangannya. Nah ternyata gue salpok deh. Kayaknya pegangin sudah dipencet, ternyata dia bisa pegangin ini. Gitu, gue pegangin tangannya begini, sambil gue pencet, gue domelin sama jangan kasihan katanya, sakit nanti. Ya udah, ini sama guru tuh udah dipegangin, udah pengen keluarin, susah tuh, ngeyel tuh, si Mam tuh ngeyel, udah begitu, tangan gue refleks, entah gimana gak tahu, refleks di perutnya teh, sini perutnya refleks gini, tangan begini sampai ke sini, tangan gue pas ini, tangan keluar, tapi gue nggak sadar, makanya nggak sadar tangan gue udah bergerak otomatis gitu. Nah ya. Kayak gitu, jadi gue nggak tahu. Nah barulah si anak itu sadar, anak ini sadar, ya karena santri ya, dia malu lah agak rame gitu kan untuk pencari kerudung gitu kan. Dia tapi tetap begini, pas sadar begini aja nih, udah melihat ke atas. Sedangkan rumah guru ini depan-depanan sama Kobong gini posisinya, mepet banget. Kamu lihat ke atas Kobong gini, tanya sama guru, kenapa? Enggak, ngomong aja jangan takut, ngomong enggak. Emang makhluknya kayak gimana? Baru dia buat cerita. Makhluknya tuh putih, pakaiannya putih katanya, rambutnya panjang, nggak ada bola matanya, di mulutnya keluar darah nggak berhenti. Itu yang dia nggak sanggup. Gitu. Oh ya udah, udah biarin katanya gitu. Ih nggak sanggup katanya, nggak sanggup liatnya. Nah ternyata di situ tuh ada apa ya, yang dibilang satu pengalaman gua yang benar-benar bagi gua tuh sekarang pribadi, aduh kok begini ya gitu. Guru bilang gini, jujur teh, Pak Lori, gue belum pernah pelajarin ini. Guru bilang begini, bang coba cari sukmanya. Wah gue kaget cari sukma. Nah sedangkan di situ kan tamu teh, ada tamu, terus gimana? Gue beraniin diri, gue nggak mau bikin malu guru gitu. Iya, gue ngejamin mata, gue baca Bismillah doang tuh, Bismillah syahadat. Ternyata pas gue ngejamin mata tergambar deh. Ada gambaran tuh satu pohon, pohon gede banget. Dikit-dikit nih dari bawah nih, pohon gede sampai terbentuk pohonnya. Gue ingat satu partai tuh yang mirip banget begitu. Ada pohon beringinnya ya. Iya ada pohon beringinnya, tapi gue nggak tahu tuh pohon beringin, gue nggak tahu. Gini aja kok pohon, gue inget nama partainya, gue inget, tapi kan nggak lucu teh di depan orang-orang, masa gue bilang partai ini nggak lucu kan. Gue inget gue bilang gini doang, ini kalau nggak salah ada di pohon apa, pohonnya gede, terus kalau udah gede nih pohon pasti ada kayak tali-talinya gitu. Pohon apa ya yang di partai itu? Oh beringin, iya beringin. Gue bilang beringin, gue mau bilang partai, gue nggak mau kan ada, aduh gitu. Nah setelah itu gimana cari yang benar gitu. Waduh makin PR aja nih gue. Terus gue nggak jadi mata lagi kan, terbentuk tuh jalannya, satu komlokan, satu rumah, satu kampung deh. Ternyata gue ingat itu deket rumah temen gue, satu Kobong juga. Oh iya ini rumah si
Lukman. Oh di sono, iya. Ya udah, ini berangkat. Oh iya. Kirain gue ya udah berangkat tuh ke orang tuanya teh, gue nggak diajak. Gue pengen balik lagi ke kobong, pengen masuk kamar, pengen ngambil rokok. Bang mau kemana? Ikut lah, gue ikut. Aduh, kata gue, ya udah deh ikut kan deh. Nah di perjalanan ini kan ditunjukin teh jalan tuh. Bang kemana jalannya? Ke sini, ke sini. Udah sampai jarak dekat ke pohon lah, mungkin ada 50 sampai 100 meter. Jantung gua kenceng banget teh. Oh, pokoknya kenceng banget, kencang-kencangnya. Gua takut teh. Takut apa? Pohon di situ, pohon beringin itu gua belum pernah lihat. Gua takutnya pas gua bilang pohon beringin, sedangkan balik lagi gini ya, gua nggak pernah belajar buat yang nyari begitu. Nggak pernah gua belajar nyari sumah atau apa. Gua takutnya itu halu kan. Tapi di saat gua bilang pohon beringin dekat rumah si A, udah pengen nyampe, aku jantung udah kepengen copot teh. Iya. Pokoknya udah, kalau nggak ada gimana ini? Gue bilang gimana? Mana bang katanya? Pokoknya mana? Nih kalangan rumah ini. Pas gue nengok lewat rumah, ternyata ada. Waduh, gue alhamdulillah, gue udah pengen nangis. Karena di momen itu kan lu disuruh telusur, kalau gue bilang telusur secara gaib gitu iya, kan. Iya. Tapi pada kenyataannya kan lu belum pernah lihat nih aslinya. Belum pernah. Makanya lu benar-benar deg-degan karena aduh gue takut salah nih gitu iya, kan. Bener teh, bener. Dan lu tuh takut salah, tapi ternyata ya bener gitu iya. ada di situ. Terus belum pernah. Dan sampai pohon itu gue dikasih tugas sama guru, sama temannya guru yang ikut nih. Ya udah sekarang Mam sama namanya Solihin. Mang Solihin ini ke pohon gitu. Tapi tugasnya gini, Mam cukup dikomblokan baca surat Anas. Mang Solihin ke pohon gitu. Ya udah ditugasin, setelah itu pokoknya dengan syarat anu seperti itulah. Berangkatlah Mang Solihin, diajak juga. Tapi guru gua sama si korban gak diajak nih, agak jauh lah, sekitaran 50 meter. Gak diajak, ternyata udah pengen nyampe lokasi dia diajak sama namanya Solihin itu, Mang Solihin. Bang ikut, ih gak mau. Orang gua dikasih tugasnya gue sampai sini doang, gak mau, gue gak ikut. Terus gua diri, udah di sini aja. Diam kan, jalan ke pohon. Ada 10 sampai 15 menit dia balik lagi. Gimana Mang? Ada apa? Gak ada apa-apa sih, tapi gue udah bilang suruh balikin itu semua gitu. Terus gimana? Nikah gua, dia bilang nikah gua. Bener Mang, bener katanya. Ya udah, nah balik lagi, udah semua. Oh ya udah. Terus nah balik arah tuh, kita balik lagi ke Kobong. Di perjalanan arah pulang itu posisinya gini, ini supir, ini guru di depan, ini gua, ini Mang Solihin, ini korban, ini nyokapnya, ini bokapnya. Jadi kita kebagi 3 nih, di belakang, tengah, sama depan. Nah di tengah perjalanan gua nengok teh ke belakang gini, ternyata si korbannya lagi kesurupan lagi, dengan motong-motot, tangan begini. Buset, gua refleks, aduh, gua begitu, aduh, lah kata gua, untung gua bukan sebelah situ, bukan sebelah dia. Kata gua, mana ya? Menengok aja gua, gini nih, Mang, kenapa? Lihat belakang lu. Dia bilang gitu. Dia kayak ikut lagi. Duh gimana nih Bang? Gimana? Gua berani diri teh. Coba, bisa dibilang apa ya? Nyolek lah dulu. Karena gue parno, takut kejadian apa-apa gitu. Apa? Ada apa? Itu gue cuma gini, biarin. Ya aku makin panik. Jadi gue, ya biarin kata gue bilang kalau kita hidup cekek, buset gue. Sampai rumah tapi alhamdulillah teh nggak kejadian apa-apa. Cuma dia di belakang cuma begini udah begini aja teh. Asli begini aja, pas gue nengok dia nengokin gue lah. Atau gue Mang Solihin, gue udah bayangin nih kalau dicekek mati gak ya? Gue sampai begitu. Papa gue aduh ada aja. Besokannya ternyata tugasnya diselesaikan sama guru gue. Alhamdulillah tuh, dan itulah beres dan nggak kerasukan. Nah gue kepo nih sama pohon ini. Gue main lah ke rumah teman yang deket pohon itu. Gue nanya, emang itu pohon apa sih? Itu mau pohon tempat pembuangan jin. Astagfirullah, pantesan. Gue nanya, tapi gue selama
ini main ke rumah lu, gue pernah telepon itu ya, apaan orang depan muka kita. Jadi jaraknya dari rumah teman tuh paling 30 meteran teh, tapi gue ada 3 kali main apa 4 gitu, belum pernah ngeliat. Nggak pernah ngeh gitu. Gue nggak pernah ngeh, apa emang gue nggak sadar atau apa, tapi asli pohonnya diameter yang gede banget, gila. Dan dia bilang itu mah dibuang ke situ udah apa aja itu mah, orang sini udah tahu kayak gitu. Ya. Untuk deskripsi gedenya tuh kalau misalnya ini berapa, ini diameternya berapa? Mungkin kalau bisa dibilang 3 orang tuh nggak bakal kepluk teh. 3 orang dewasa. 3 orang dewasa tuh nggak bakal. Lumayan gede ya. Kepluk saking gedenya teh. Gila, nggak bayangin lo kan, udah tinggi banget. Kadang-kadang kan ada beringin yang nggak tinggi banget nih, cuma banyak dahannya. Itu mah udah tinggi, gede, terus pohon gede banget. Duh, gue pantes bilang begitu ya. Isinya macam-macam. Ya, Allah alam kalau gitu. Duh, parah. Itu si cewek itu gimana tuh? Kenapa bisa ada di situ, lo tau nggak? Sukmanya bisa ada di situ? Ya bilang sih penuturannya gini, dia juga anak pesantren, salah satu pesantren nggak jauh dari situ. Dia jalan dong lewat situ karena dikasih tugas sama gurunya untuk ke rumah si A gitu, untuk ngaji gitu. Jalan dong ke situ, nggak ngapa-ngapain. Tapi gue juga nggak dalamin maksud pertanyaan itu sih. Maksud masa sih nggak ngapa-ngapain gitu. Lewat doang sih, dia bilang lewat doang. Dan di situ nggak sadar diri pulang ke rumah itu. Jadi berasa nggak enak badan di kobong di pesantren, mau pulang lah. Dan di rumah itu kerasukan. Kayak gitu. Gokil. Nah setelah kejadian itu banyak lah hal-hal yang apa ya di luar akal sehat tuh ya terjadi di pondok pesantren. Ternyata gua ngobrol nih sama teman-teman santri lain, ya ternyata bukan di kobong gua, dan itu hal lumrah katanya. Adalah beberapa pondok pesantren yang seperti itu gitu. Nggak semuanya juga, tapi nggak semuanya juga, tapi hal lumrah. Mau jadi kita sering cari gitu dong sih. Oke. Berarti gue bisa menyimpulkan guru lu memang ya punya inilah ya, maksudnya punya ilmu untuk mengobati, untuk keluhan-keluhan gaib gitu ya. Ya itu bagus sih, karena kan susah ya orang yang bisa kayak gitu ya. Kadang ya percaya atau tidak teman-teman, tapi hal seperti itu tuh ada. Ya mungkin kalau kalian yang nggak percaya karena belum ngerasain, tapi ya jangan sampai lah, tapi jangan sampai ngerasain. Tapi kalau yang udah pernah ngerasain hal seperti itu tuh banyak dan ada di sekitaran kita. Nah, gue mau tanya nih, dari 6 tahun lu ngobong di situ, itu kan pasti banyak tuh pasien yang datang dengan berbagai macam keluhan. Hal apa yang paling epic yang paling lu temuin tentang si kasus pasien ini? Hal yang paling epic gue temuin, maksudnya yang paling benar-benar wah gila, gue nggak habis pikir kok bisa kayak gini ya gitu. Hal yang paling epic yang dimana gue ngeliat orang laki-laki tiap hari kerasukan, terus di sela-sela kerasukan itu kadang batuk, terus ngeluarin paku sama cutter langsung di depan mata kita sama santri itu. Oh gila. Itu dan endingnya dari cerita dia tuh yang pengalaman gue mungkin dibilang final lah dari pengalaman itu. Perutnya gede tuh, buncit gede banget. Sedangkan orangnya ya dibilang tinggi ya tinggi, cuma nggak gemuk itu, biasa-biasa aja, malah kurus. Menurut gue kurus lah. Pokoknya kayak apa ya, kalau cewek tuh hamil kembar. Oh kayak yang udah hamil usia 9 bulanan gitu. Lebih teh. Buset. Gue bilang hamil kembar kenapa? Karena gue punya tante yang punya anak kembar. Dan gue lihat hamil tante gue tuh gede banget gitu ya. Bengkak terus kulitnya gede banget. Ternyata kembar gitu. Dan gue lihat itu teh. Lihat itu langsung, dan sekali seumur hidup. Gue pokoknya asli di situ gue apa ya, makin sadar dan makin yakin hal gue seperti ini tuh ada. Tapi lu tau nggak ending apa akhirnya si pasien ini gimana, selamat kah atau gimana? Alhamdulillah selamat, dan gue sekarang berteman baik lah dengan beliau. Sama pasien ini? Iya, selamat. Oh, alhamdulillah. Pokoknya percaya atau enggak deh, pokoknya kayak gitu ada. Ya, jangan sampai deh kalian kena kayak gitu, ya Allah, amit-amit yang baik. Oke, Ham, thank you banget udah mau cerita di channel gue. Dan buat teman-teman
Jangan lupa kepoin channelnya Bang Ilham, Me and Friend Channel. Iya. Karena gue juga ada cerita di Bang Ilham. Iya. Oke, mungkin malam Jumat Minggu sampai sini aja. Nanti boleh kapan-kapan kita collab lagi Ham ya. Amin amin. Di penghujung waktu, gue Milda pamit undur diri dengan Gue Ilham Sulitjana. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.